Halo semuanya, gua udah nggak ngitung udah berapa lama gua di rumah aja, yang pasti udah lebih dari sebulan. Gua kangen banget sama dunia luar, jadi ini kerjaan gua hari ini, ngeliat-liat dunia luar lewat Google Earth lagi. Kemarin gue sempat lihat-lihat Google Earth untuk ngasih lihat kalian gimana gua dulu pas zaman kuliah. Sekarang gua mau lihat-lihat Google Earth untuk ngasih tahu kalian kalau pandemi ini udah kelar gua mau ngapain. Jadi kalau pandemi ini udah kelar, hal pertama yang gue lakukan adalah gue akan kesini nih. Gue mau ke Citos, Cilandak Town Square. Ini dia parkiran depannya. Apa kabar? Ya Allah. Udah lama kita tidak bertemu. Citos ini adalah salah satu mall, bisa dibilang mall nggak ya? Mall lah ya, mall. Anjir, udah lama banget gue nggak ngeliat Citos. Padahal deket banget rumah. Citos ini tempat nongkrong favorit gua. Jadi kalau ada meeting, kalau ada gua mau nulis, mau ngapa-ngapain tuh gua pasti ke Citos. Karena ini deket banget sama rumah dan strategis gitu untuk orang kemana-mana. Dari Bintaro bisa ke sini, dari rumah gue bisa ke sini. Daerah Simatupang ini banyak perkantoran, orang-orang kantor kalau mau makan, mau nongkrong bisa ke sini juga. Ya Allah, udah lama banget sumpah. Ini apa kabar ya semua ini? Dunia dulu normal-normal aja guys. Kita bisa begini, bisa keluar, bisa ngumpul, bisa ketemu orang. Ya Allah, sekarang kita semua di rumah aja. Nah, ini dia nih Citos nih. Tempat favorit gue adalah, gue kasih lihat buat kalian semua. Gila ya. Citos ini ngehits dari zaman gua SMA sebenarnya, dari zaman gua SMA pas awal-awal Citos berdiri. Ini jadi salah satu tempat nongkrong paling hits di ibu kota ya. Jadi orang tuh banyak yang ke Citos hanya untuk dilihat sama temennya. Kayak lo ke Citos kemarin? Iya gue juga gitu. Kita ketemu kemarin di lantai 2 gitu misalnya. Kalau dilihat sama temen kita lagi di Citos tuh kayaknya gaul banget itu dulu tuh ya. Dan gue inget banget karena gue anaknya jarang keluar rumah dan gak suka bergaul ya. Jadi gue pas ke Citos pertama kali gue pusing banget karena banyak banget orang di lantai 1, lantai 2 banyak banget orang. Kiri kanan gue liat anak muda semua. Nggak makan nggak apa. Cuman jalan aja gitu. Cuman seneng jalan aja. Anak-anak muda. Jalan dilihat orang ya. Makan paling cuman ngemal-ngemil doang gitu ya, kentang goreng gitu-gitu doang. Yang penting ada di sini tuh dulu gaul banget. Gue paling suka nongkrong di Liberica. Mana Liberica? Kayaknya ini deh. Oh ya ini nih. Liberica ini kok nggak ada ininya? Oh ada tuh. Liberica Coffee ini tempat nongkrong favorit gua. Kita nggak bisa masuk ke dalam ya. Kalau masuk ke dalam itu di pinggir jalan Liberica itu ada area buat orang lalu lalang gitu. Gue suka banget duduk di sana, terus ngopi di situ. Sendirian aja kadang-kadang, cuman sendirian gitu. Seneng gitu gue. Gue seneng sendirian. Jadi keluar rumah pun juga gue seneng sendirian. Sambil ngopi di pinggir jalan, nulis saja atau baca buku atau nonton video. Saking seringnya gue ke Liberica itu mbak-mbak di sana tuh kalau gue datang gue nggak harus manggil untuk mesen. Gue cuman ngelihat mereka terus gue cuman gini doang satu gitu. Mereka udah tahu oh si Radit dateng nih, dia minta americano lagi gitu kan. Gue sukanya kopi hitam. Jadi gue suka banget nih nongkrong di sini di Citos, Cilandak Town Square. Gue juga sering futsal di sini. Zaman-zaman gue masih sering futsal ya. Coba kita lihat di belakang ini bisa nggak ya gue ke tempat futsal nih? Futsal sama teman-teman. Ih bisa dong, bisa dong, bisa dong. Kita lihat ke dalamnya. Nah ini pintu masuk ke tempat futsal gue. Ya Allah, apa kabar? Udah lama banget gak main futsal, udah lama banget gak keluar rumah. Ini gue paling seneng main futsal di sini. Datang di sini tuh biasanya ada jadwal-jadwal. Oh ini jadwal-jadwalnya. Datang sini ngeliat terus main. Datang sini main. Gue inget terakhir kali main futsal itu gue main sama Viko ya, stand up comedian. Terus gue nendangnya kekencengan, dia jadi kiper. Terus jarinya jari manis kalau nggak salah ya. Jadi dia nahan bola dari gue, jari manis terus keluar gitu tulangnya sampai ke sini. Gila, gue nggak enak banget. Terus gue suruh supir gue nganterin Viko berobat deket sini gitu. Dan untungnya nggak apa-apa sih gitu. Cuma itu yang terakhir kali seinget gue ya. Seinget gue terakhir kali gue main tuh ada kejadian itu. Biasa gue datang, gue bawa mobil, parkir di sini, ucuk terus main futsal. Sebenarnya sejujurnya gue udah agak sering main futsal ya, karena kalau kata temen gue lebih gampang ngumpulin laki-laki buat bikin boy band daripada untuk main futsal, karena susah banget ngajakin orang main futsal sekarang. Mendingan pada di rumah main Mobile Legend gitu-gitu ya. Nah ini dari tempat futsal ini kalau kita lapar kita tinggal jalan. Ini bisa kita telusuri nggak ya? Kita tinggal jalan. Nah ini jalan terus nyambungnya ke parkiran belakang Citos.
Citos bos. Tuh parkiran belakang. Nah ini tinggal masuk kucuk. Ini nyambung sama bagian depannya. Bener-bener ya Citos ini ya, luar biasa. Lo kangen gue. Nah salah satu tempat yang gue sering main juga, ini tadi tempat futsal. Ini di sebelahnya adalah tempat tenis. Gue pernah main tenis juga sama Anissa Aziza. Kita juga suka main di sini. Cuman gue bego banget main tenis. Ya jadi pasti bukan jadi permainan yang menyenangkan, tapi membuat frustrasi buat kami berdua. Oke, itu Citos. Kalau pandemi ini kelar, gue mau kemana lagi? Nah, gue mau kesini nih, ke Kemang Village. Ini juga salah satu tempat nongkrong favorit gue nih, karena dekat rumah juga. Gila, apa rasanya ya kesini lagi ya, coba kita lihat. Nah, ini dia bagian depan Kemang Village. Ini kalau misalnya hari Minggu tuh ya, suka banyak mobil-mobil mewah nih berjejer di sini nih. Ferrari lah, Lamborghini lah, Porsche lah. Bikin nunduk gitu loh, kayak ih aku malu, aku nggak mau lihat, aku nggak mau lihat, aku malu. Karena orang kaya-kaya banget ya bawa mobil mewah-mewah ya. Kalau hari Minggu tuh rame, motor-motor gede juga suka tuh di situ tuh di parkir di sini. Gue paling suka ke sini, ke kitchenette juga, nongkrong di luar sini. Gue anaknya nggak suka ribet ya, datang paling dekat ini ya udahlah nongkrong di situ gitu. Kopinya juga enak soalnya. Terakhir kali ke sini tuh kalau nggak salah pas Alia dibotakin sama Anissa deh, mereka ke sini ke Kemang Village, cukur di lantai yang atas. Tapi udah lama banget sumpah. Udah lama banget, gila. Kangen banget tahu nggak sih keluar rumah. Oke, itu Kemang Village tempat nongkrong gue. Ada Citos, ada Kemang Village. Oke, gue juga tadi ya mumpung gue lagi buka Google Earth, gue jalan-jalan ke daerah rumah lama gue. Ini masih daerah Jakarta Selatan juga ya. Gue jadi inget nih karena bulan Ramadan. Dulu itu pas masih kecil, gue tarawehnya di sini nih. Tuh, gue penasaran apa kabar ya masjid ini ya. Ini masjidnya, gue dulu tarawehnya di sini. Masjidnya nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar sebenarnya. Cuman dekat sama rumah gue. Rumah gue tuh dulu di area situ tuh depan, seberang mobil Bluebird tuh, seberang taksi. Terus gue tinggal ke sini, masjidnya di sini deh, sholatnya di situ. Buat taraweh. Nah selesai taraweh tuh main selepetan sarung tuh di sini nih, gue sama anak-anak komplek daerah sini, daerah Ciamas. Lucunya adalah kita pernah ada satu kejadian di mana anak-anak Ciamas daerah sini itu berantem sama anak-anak Ciawi daerah sini, Jalan Ciawi ya, bukan Ciawi Bogor tapi Jalan Ciawi. Jadi anak-anak bocil-bocilnya itu termasuk gua berantem sama yang di daerah sini, daerah Jalan Ciawi. Jadi kita berantem petasan nih, jadi nyalain petasan, adu lempar-lemparan petasan di sini. Padahal sebenarnya gua tinggalnya daerah sini, jadi tuh lumayan bodoh sih menurut gue ya. Gue tinggal di daerah Ciawi, di Jalan Ciawi, berantemnya sama anak Ciamas, tapi gue temenannya sama anak Ciamas, berantem sama anak Ciawi. Jadi begitu selesai berantem petasan ya, yang sangat mengganggu warga dan sangat tidak gue anjurkan itu. Jangan ya, itu kebodohan masa bocil ya. Selesai berantem petasan itu, lempar-lemparan petasan, baliknya ke sini gitu, baliknya ke Ciawi juga. Itu lumayan bodoh sih menurut gue ya. Pulangnya juga ke daerah sini. Oke, terus kita telusurin, gue mau ceritain salah satu hal. Ini ketoprak favorit gue masih ada nggak ya? Ketoprak Ciragil nih legendaris banget nih. Ketoprak Ciragil di sini nih gue suka banget makan di sini, ketoprak Ciragil. Ini kecil banget tempatnya, tapi banyak banget yang makan di situ karena ketopraknya enak. Dan suka ada, kalau gue minta mbak gue buat beliin ketoprak di sini, pas pulang ke rumah tuh mbak gue suka cerita, bang tadi masa ada artis bang, ada ini lagi makan di situ bang, ada artis ini makan di situ. Jadi emang banyak artis yang makan di situ ya. Jadi lumayan terkenal ya, walaupun kata orang sih harganya agak mahal, tapi worth it lah menurut gue. Oke, kita masuk ke, gue mau ceritain something di sini nih. Jadi dulu di daerah sini ya, daerah sini nih, ini cuman ada pipa doang tuh, pipa yang nyambungin dari batas yang ini ke sini gitu. Pipa yang biru ini kan dulu tuh cuma kayak pipa kecil doang, nggak segede ini. Nah dulu anak-anak, kan gue tinggal daerah sini lah ya, daerah Ciawi ya, daerah tadi ya. Anak-anak Ciamas ini kalau nyebrang tuh, karena mereka mager ke ujung situ kan, karena harus muter, mereka lebih sukanya nyebrangnya lewat pipa kecil ini. Nah gue tuh penakut, gue nggak biasa gitu meniti pipa sekecil itu untuk nyebrang. Mereka tuh jago gitu meniti, keseimbangan mereka mantep terus nyebrang. Gue kalau mau main atau mau ke seberang, gue harus muter dulu. Sampai suatu saat gue memutuskan untuk gue cobain kali ya, tanpa latihan, tanpa persiapan, tanpa tahu gue bisa atau enggak, gue akhirnya nyoba meniti
besi ini besi kan gede nih. Dulu nggak, dulu kecil banget. Meniti besi ini, kocak banget ya. Dan akhirnya gue jatuh ke kali tuh. Kali yang sangat kotor, hitam dan bau ini gue jatuh. Aduh, gue diketawain orang lah. Ada orang lewat ngeliatin gue. Teman-teman gue bukan bantuin gue juga pada ngetawain gue. Ya Allah, bodoh banget dah gue. Tuh pas masih kecil ya. Pulang ke rumah juga pas gue datang ke rumah, bokap gue ngeliat gue kayak, hah? Kamu kenapa kok jadi bau kotor dan jorok gitu kan? Aku nyebur di kali pak. Bokap gue bukannya langsung mandiin gue lah apalah, malah ngetawain dulu baru akhirnya ya udahlah kau mandilah dia bilang. Oke, itu tadi di Ciragil ya. Ngomong-ngomong soal bokap dan tadi kita lagi ngomongin soal Ramadan juga. Kalau bokap gue ngajakin gue taraweh itu biasanya di sini nih. Nah, bokap gue sukanya ngajakin gue taraweh di Masjid At-Taqwa. Ini lebih besar daripada masjid gue yang tadi ya. Semuanya karpet di sini bagus gitu kan. Lebih berasa mewah gitu ya kalau masjid yang ini ya, dan gede banget. Karena mungkin lingkungannya lingkungan orang punya semua nih di sini nih tuh. Tapi gue nggak terlalu suka karena ya jauh dari rumah tadi. Gue lebih suka yang deket rumah. Taraweh, teman-teman gue juga kan sekeliling situ kan. Akhirnya pulang. Coba bokap gue suka di sini mungkin karena lebih lega, lebih luas gitu ngelihatnya, lebih lega juga. Ini ya Allah teman-teman, ini gue suka banget main kesini naik sepeda karena daerah rumah ini tuh asri banget tuh, lihat tuh pohon semuanya, bebas banjir juga. Cuman harga rumah-rumah di sini tuh aduh gila deh. Terakhir kali gue ngecek tuh bisa 15-20 miliar, mungkin lebih kali ya. Karena daerah sini tuh memang enak banget nih, cita-cita gue sih sebenarnya suatu saat untuk bisa tinggal di sini gitu. Karena daerahnya asri, lingkungannya bagus gitu. Oke, mumpung lagi di daerah rumah gue tadi, yang dekat dari rumah gue juga adalah SMP gue. Ini adalah SMP gue, ya Allah, bagus banget ya, kangen banget gue. Gue inget banget terakhir kali gue kesini adalah gue syuting buat film Malam Minggu Miko Movie. Malam Minggu Miko Movie, jadi kita minta izin. Boleh nggak kalau SMP gue ini di hari Minggu atau di hari Sabtu pas lagi libur gue izin mau syuting di dalam, terus dikasih sama sekolahnya dan kita syuting di situ. Ini deket tempat banjir nih, daerah sini banjir mulu. Jadi kadang-kadang kalau hujan deras tuh gue suka kayak, waduh kayaknya sekolah banjir nih. Tapi gue atas dasar karena gue kutu buku yang gak punya kehidupan, gue selalu kalau lagi banjir tuh gue maksa masuk sekolah. Jadi gue pernah datang di sini tuh udah banjir sampai sepaha, tapi gue tetap maksain masuk gitu. Ya jelas tidak ada kegiatan persekolahan Raditya Dika di SMP Anda kalau banjir setinggi itu. Cuman gue kayak takut gitu kalau misalnya ternyata sekolah masih berjalan seperti biasanya, nanti malah gak dapat tugas, gak dapat nilai. Aduh, dari kecil gak punya kehidupan. Dan di depan SMP gua itu ada tukang batagor yang enak, dulu tuh jualan di sini. Dan gua tuh masih ingat rasanya tuh enak banget. Gua sempat main ke SMP gua hanya untuk membeli batagor itu kan. Ternyata daerah sini tuh udah nggak boleh buat jualan nih, area-area sini nih. Udah nggak boleh buat jualan kan, dikasih pot bunga dan lain-lain ini. Jadi gue bingung kan, di mana tuh batagor enak itu? Apakah setelah bertahun-tahun jualan dia sudah tidak jualan? Dan sepertinya mereka pindahnya ke sini, dia pindahnya ke sini. Nah ini legendaris banget pak. Begitu pandemi ini kelar, gue mau deh ke sini lagi. Ya Allah tuh. Somai batagor ini nih. Ini enak banget sih. Gue nggak tahu apa yang ngebuat dia enak ya, tapi beda dari batagor kebanyakan nih. Jadi gue suka banget makan batagor ini. Kadang-kadang pernah gue sampai gojekin tuh. Di depan tempat gym gue ternyata satu produsen ya, apa ya namanya? Pokoknya intinya tukang batagor yang jualan di tempat gym gue, yang which is agak jauh dari tempat ini, bilang bahwa kami tuh sama kok kayak yang Mas Radit suka beli di depan SMP Mas Radit dulu gitu. Lah kok dia tahu? Gue bilang. Dan akhirnya gue beli di sana dan memang rasanya sama. Ini SMP gue, dan di SMP gue itu sebenarnya nyambung sama SD gue. SD gue di situ tuh. Kenapa gue sekolah di sini? Karena dulu nyokap gue kan masih menyelesaikan pendidikan tuh. Jadi gue sempat ikut nyokap gue di Jepang. Terus nyokap gue masih menyelesaikan pendidikan di sana. Gue sempat pulang dulu ke sini buat masuk SD karena gue TK-nya di Jepang dulu. Lalu tempat sekolah swasta yang dekat rumah yang katanya bagus ya adalah yang di SD gue ini sama SMP gue ini. Nah ini lucu nih. Jadi dulu itu kan gue suka ngeblog ya. Masih ada dong.
masih ada sumpah. Gue tuh suka ngeblok, dan kalau gue ngeblok itu kan di rumah internet masih pakai dial up. Ini anak-anak yang lahir di tahun 2000-an mungkin tidak mengerti perasaan kami ya. Tapi zaman gue dulu itu ya, kalau mau main internet kita harus pakai dial up. Jadi komputernya itu harus pakai kabel dimasukin, kabel telepon maksudnya. Kabel telepon dimasukin. Jadi kalau misalnya kita pakai internet, orang nggak bisa nelpon ke rumah. Jadinya itu membuat rumah gue cukup ribet kalau gue pakai internetnya kan, karena mereka orang-orang rumah kan butuh ada kabar dari mana segala macam gitu. Jadi gue dijatah tuh main internet gue. Padahal gue lagi suka-sukanya tuh, gue suka nulis blog, gue suka nulis diary, ada diary di internet dulu namanya Diary Land, sekarang udah nggak ada. Jadi gue kayak mikir gitu, gimana ya kalau misalnya gue mau nulis lagi di internet gitu kan. Akhirnya nemulah warnet deket rumah nenek gue, yaitu warnet mikro ini. Dan lucunya ternyata masih ada ya. Kok bisa ya? Dulu gue mainnya di sini nih. Jadi gue datang dari arah rumah nenek gue di depan, nyebrang jalan, main di sini. Sekarang masih ada. Itu aneh banget buat gue. Itu kalau nggak salah 2002 ya. Berarti it's been like 18 tahun dan ternyata masih bertahan ya. Gue pikir warnet-wartel udah pada kagak ada ya. Menarik juga. Oke, kita jalan-jalan ke SMA gue. Kata orang masa SMA adalah masa yang paling indah, dan memang itu dibuktikan dari hidup gue di SMA 70. Gila ya. 3 tahun hidup gue di sana itu gue gak pernah lupa loh. Kenapa ya SMA 70 ini membuat banyak sekali hal dalam hidup gue. Kadang-kadang gue mikir apa emang katanya masa paling indah adalah masa SMA, karena pas masa itu kita tuh dari remaja beranjak menjadi pelan-pelan jadi dewasa kan. Jadi umur berapa tuh? Umur 16, 17, 18 atau 15, 16, 17, selama 3 tahun itu kita yang dari mulai anak-anak garis miring remaja jadi ke dewasa muda gitu kan. Mulai ngerasain perubahan itu, mulai dapat rasanya tanggung jawab, mulai mempersiapkan diri buat ujian dan secara serius ya maksudnya ya. Mulai tahu bahwa kalau kita masuk universitas yang bagus itu akan mengubah masa depan kita gitu. Jadi tanggung jawab itu ada di diri kita sendiri untuk belajar dengan baik. Jadi semua itu ngebuat masa-masa di 70 itu terngiang terus di kepala gua gitu loh. Dan pada saat itu SMA 70 adalah salah satu SMA unggulan di Jakarta. Gua nggak tahu sekarang ya rankingnya kayak gimana ya, tapi katanya kan ada banyak perubahan soal ranking SMA dan lain-lain. Cuma pada zaman gua ini adalah salah satu SMA terbaik gitu. Dan anak-anak yang masuk adalah anak-anak unggulan. Yang pinter-pinter semua. Gue kadang juga ngerasa kayak kalau gue lagi ngobrol sama temen gue ya, gila pinter-pinter banget ya temen gue ya. Terus gue kayak merasa paling bego sendiri gitu ya. Nilai gue juga dibanding teman-teman lain cukup malu juga ya kalau dibanding sama teman-teman lain. Karena gue ngerasa tiap kali gue ngeliat teman-teman gue tuh pinter-pinter semua gitu. Nah, dan memang kebanyakan dari kami juga karirnya bagus-bagus gitu, dan terpencar di berbagai macam industri gitu. Kayak gue, salah satu grup sekolah gue yang paling rame adalah grup SMA 70, dan isinya tuh ada macam-macam, ada dokter, ada psikolog, ada pengacara, ada orang pemerintahan, dan gue kalau mau nanya apapun tinggal nulis aja di grup gue dan pasti ada yang ngejawab gitu. Jadi kayak Wikipedia buat kami semua gitu, tinggal tanya di grup itu dan teman-teman kita yang jawabin. Jadi gue beruntung banget sih bisa sekolah di sini. Gue bangga banget sama SMA gue ini. Tapi pada zaman gue memang, sekarang sih udah enggak ya, tapi pada zaman gue dulu memang masih ada tawuran-tawuran. Dan tawurannya itu di daerah ujung situ tuh, biasanya sama SMA 6 atau sama STM ya kan. Kabarnya sih karena adek gue juga sekolah di 70 ya, dari zaman adek gue sih sudah tidak ada segala macam bentuk tawuran itu, karena sudah ada korban yang jatuh gitu. Dan gue sih happy banget udah nggak ada lagi tawuran-tawuran kayak gitu ya, karena apa pentingnya sih lu ribut sama temen lu sendiri gitu kan. Cuman ya ini gue jadi kalau dari SMA 70 pulang sekolah gue tinggal jalan masuk ke bundaran ini. Bukan masuk ke bundaran ini, lewatin bundaran ini, maksudnya bundarannya udah bagus nih. Dulu udah jelek banget nih bundaran nih, kayak cuman ban-ban gitu dulu. Jalan ke sini terus nongkrongnya di Blok M Plaza. Ini juga legend nih, legend banget ini bioskop. Gue dari zaman SD gue kalau nonton ke sini, walaupun sempat ada insiden ya. Jadi waktu itu SMA ya, gue pas zaman SMA pernah
nonton scary movie apa kalau nggak salah ya. Terus ada bapak-bapak ngeliatin gue. Gue kalau nonton tuh suka sendirian. Emang gue aneh banget orangnya. Jadi gue suka nonton bioskop sendiri aja gitu. Ya gue kesana nungguin, terus ada bapak-bapak ngeliatin gue. Gue masih inget tuh pakai baju kotak-kotak tuh, warna hijau lagi. Gue masih inget banget ngeliatin gue di ruang tunggu bioskop itu kan. Sebelum kita nonton nunggu tuh ada kursi bundar-bundar. Terus dia ngeliatin gue, nanyain gue, mau nonton apa gitu, dia nanya sama siapa sendiri gue. Terus gue ke WC, dia ngikutin gue. Terus gue lagi kencing, dia ngeliatin gue dong lagi kencing. Itu aneh banget sih, gue langsung batal nonton gue. Jadi itu memori yang ngebekas banget sama gue sampai sekarang ya, memori di Blok M Plaza itu. Kenapa itu yang ngebekas gue nggak tahu juga sih, aneh juga sih gue. Anyway, gue suka makan juga di sini ayam bulungan. Ini SMA 6 ya di sini. SMA 6 pada zamannya itu ketika zaman gue juga SMA 6 tuh dikenal SMA gaul banget gitu. Banyak artis juga dari sana gitu. Jadi kadang-kadang gue kalau ngelihat anak SMA 6 tuh kayak gila gaul-gaul banget gitu ya, dari dandanannya, dari tongkrongannya gitu-gitu. Sempat gua pas SMA juga naksir sama teman sekelas gitu kan ya. Terus gua tahu kalau ternyata teman sekelas gua itu ditaksir juga sama anak SMA 6. Jadi kayak langsung ngerasa ya udahlah ya, gua kalah gaul, ya udah selesai lah ya. Dan mundur secara teratur. Anyway, mumpung juga lagi dekat dari SMA gua, itu lurusan dari situ tuh, itu arah dari SMA gua. Kalau kita terusin sesuai arah mobil ini, kita akan nyampe di lapangan tenis Pati Unus. Jadi dulu itu di sini ada tempat makan ayam bakar favorit gua. Sekarang entah kenapa udah nggak ada. Namanya ayam bakar Joni apa kalau nggak salah. Dan gue suka banget makan ayam bakar itu gitu loh. Jadi saking sukanya gue, kalau udah suka satu hal pasti nggak akan ganti-ganti ya. Jadi makan itu mulu tiap hari, sampai-sampai temen gue kalau gue ajakin pulang sekolah nongkrong di sini buat makan nggak mau gitu. Mereka diem-diem sepakat di belakang gue bahwa kalau dia ngajakin kita makan di ayam bakar itu lagi, kita sama-sama bilang nggak mau ya. Saking gue sukanya makan ayam bakar itu. Jadi sekarang udah nggak ada lagi. Oke, jadi itu ya. Tadi kita bermula dari mau ngasih lihat tempat-tempat yang akan gue datengin setelah pandemi kelar, malah berujung jadi tour tuh. Sekolah-sekolah gue yang lama, tour juga pas masih kecil gue Ramadan ngapain, jadi ngalor ngidul dah gue. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga orang kangen ya. Orang kangen banget sama keluar rumah melihat ini semua. Jadi begitu gue bisa keluar walaupun pakai Google Earth, langsung kayak apalagi bisa gue ceritain ya gitu. Makasih semua yang udah nonton ya. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu. Ingat di rumah aja. Jangan kemana-mana, sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Kalau nggak bisa ya mau gimana lagi. Dan stay safe selalu. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Ya, makasih semua, dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.